Oke, pada hari ini kita akan mulai ya, kuliah farmakoterapi, fitoterapi ya, bukan farmakoterapi. Ya memang ini ada sedikit kemiripan ya dengan farmakoterapi. Namun nanti Anda akan pelajari bahwa prinsip-prinsip yang kita akan pelajari pada mata kuliah ini akan sedikit mirip ya dengan kuliah dari farmakologi ataupun farmakoterapi. Namun di sini objek yang kita bicarakan bukan obat yang sifatnya itu konvensional ya, tapi obat yang berasal dari tanaman ya atau bahan alam seperti itu, atau bahkan bahan alam itu sendiri kayak gitu. Di sini berarti angkatan 2021 ya. Apakah sudah hadir semua anggotanya? Oke, saya share screen bentar ya. Apakah share-nya sudah terlihat, share screen-nya? Sudah, Pak. Oke, kalau begini terlihat ya. Iya, Bapak. Oke, fitoterapi. Jadi sebelum kita memahami apa itu sebenarnya fitoterapi gitu. Kalian kan sekarang sedang di semester 7 ya. Artinya di semester sebelumnya itu tentu kalian sudah memperoleh prerequisites ya, mata kuliah pendahuluan yang ia dapat membantu kalian gitu, mata kuliah tersebut dalam memahami mata kuliah ini gitu ya. Mulai dari semester 1, ingat nggak mata kuliah apa yang paling pertama kali kalian dapat yang berhubungan dengan bahan alam? Farmakologi, Pak. Iya. Terus ada apa lagi? Biologi. Botani farmasi ada nggak? Ada, Pak. Ada botani farmasi kan? Jadi untuk fitoterapi itu sendiri ya memang dia berangkat dari ilmu-ilmu tentang bahan alam seperti itu. Ya dimulai dari misalkan keilmuan tentang botani ya dulu. Yang mana itu sebenarnya bagian dari mata kuliah ya, atau kita bisa bilang sebagai botani itu bagian dari keilmuan biologi kan seperti itu. Kemudian berlanjut ke farmakognosi ya, dimana dalam farmakognosi ini juga ada pengetahuan tentang farmakologi di dalamnya ya, dan juga farmastika dan juga teknologi ya, teknologi untuk merancang sediaan seperti itu kan. Sebab ya kalau kita tinjau ulang farmakognosi kan ilmu tentang bagaimana
caranya kita memanfaatkan bagian dari tanaman ya, ataupun tumbuhan ataupun hewan ya, bahkan untuk pengobatan tertentu ya kan. Dan bagaimana caranya itu adalah inti ya dari farmakognosi. Kemudian selanjutnya phytochemistry ya, atau fitokimia ya. Fitokimia ini berbeda ya dari farmakognosi, karena dalam fitochemistry yang jadi acuan utama kita, yang jadi subjek yang akan kita pelajari itu adalah struktur kimia ya yang ada di dalam tanaman tersebut gitu. Jadi di situ kita ini kalau fitochemistry ya, itu seperti mindset dari tradisional, dari conventional medicine ya. Kalau fitochemistry itu, karena dalam conventional medicine kita tahu bahwa ada satu senyawa itu diperuntukkan untuk indikasi tertentu ya kan. Kita bisa sebut salah satu contoh captopril. Dia punya mekanisme kerja ACE inhibitor ya, angiotensin converting enzyme, fungsinya sebagai antihipertensi gitu. Nah, ini juga jadi bahasan ya dalam phytochemistry gitu. Dalam phytochemistry dicarilah misalkan pada tanaman yang berpotensi untuk menurunkan tekanan darah, sesungguhnya senyawa apa dalam tanaman tersebut yang punya potensi tersebut gitu ya. Jadi senyawanya yang dicari ya dalam phytochemistry ini ya. Dia ambil konsep dari conventional medicine bahwa satu senyawa itu harus diambil dari suatu tanaman, kemudian kita murnikan ya kan, seperti itu. Maka tujuan dari phytochemistry sebenarnya adalah pemurnian ya. Kalian kalau misalkan ingat apa mata kuliah fitokim itu kan berkisar konsepnya itu di antara teknik-teknik ekstraksi dan pemurnian ya kan. Dengan N-hexan, dengan etil asetat, dengan alkohol dan lain-lain seperti itu. Fungsinya supaya kalian dapat mengekstrak senyawa dari situ. Dan hasil ekstraksi tertinggi itu adalah senyawa tunggal ya kan, yang berhasil diisolasi. Nah, itu adalah tingkatan tertinggi itu dari phytochemistry, itu berhasil mengekstrak senyawa tunggal dari tanaman ya, atau isolasi. Nah, kemudian fitoterapi ya. Kalau fitoterapi itu itu menggabungkan konsep antara farmakognosi. Farmakognosi itu kan dia berfokus kepada gunanya buat apa dan bagaimana cara menggunakannya ya kan. Ada farmakologi ya, gunanya ini buat apa, fungsinya, indikasinya ya kan. Kemudian cara menggunakannya seperti apa ya, diseduhkah, dibakarkah gitu kan. Itu pharmaceutics dan teknologinya di situ. Nah, kemudian digabung dengan phytochemistry, kita tahu ya bahwa di tanaman tersebut ada senyawa tertentu, senyawa tunggal ataupun senyawa kumpulan senyawa ya, yang mana itu berbagai macam ya nanti golongannya. Itu memiliki sifat kalau di fitoterapi itu kita sudah paradigmanya itu dibawa ya antara farmakologi dan phytochemistry. Kemudian nanti kira-kira obat itu, tanaman itu diracik gitu sedemikian rupa sehingga bisa menyembuhkan penyakit tertentu, dan racikan tersebut distandarisasi gitu. Jadi dalam fitoterapi itu sudah lebih advance ya daripada keilmuan-keilmuan yang sebelumnya, karena di situ sudah melibatkan
bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasi senyawa ya, juga termasuk dalamnya phytochemistry kan, dan juga bagaimana kita setting agar dosisnya itu cukup untuk menghasilkan efek terapi yang diinginkan. Dan tentu saja kalau kita bicara untuk menghasilkan efek terapi dan juga dosis gitu, kita juga bisa setting ya terkait dengan dalam fitoterapi ini supaya tidak formulasi yang kita bahan-bahan ekstrak ya yang kita formulakan itu tidak menyebabkan toksisitas seperti itu kan. Nah itu juga dipelajari ya dalam fitoterapi kayak gitu. Jadi istilahnya adalah dari awal sampai akhir ini saling berkaitan dan berkesinambungan seperti itu. Dan tujuannya memang dari awal penemuan tanaman, penemuan zat kimianya ya untuk pengobatan ya kan. Karena memang pengobatan fitoterapi itu sudah dimulai sejak lama gitu. Nah, sejak dahulu kala ya herba itu sudah digunakan ya. Kalau misalnya kita tinjau ke masa sebelum Masehi, sumber literasi yang merupakan asal dari kata drugs ya. Drugs itu berasal dari kata bahasa Belanda lama ya, Old Dutch, yang artinya itu adalah to dry gitu ya. Jadi drugs itu artinya adalah mengeringkan atau dalam kondisi yang kering gitu ya. Sebenarnya ini jelas sekali ya, karena zaman dahulu semua orang itu punya yang namanya suatu guci gitu atau tempat gitu yang dia itu mengandung tanaman-tanaman yang dikeringkan gitu ya. Kalau kalian pernah nonton suatu film ataupun dokumentaris, kalian lihat di situ kalau misalkan pengobatan zaman dulu biasanya bahan-bahan obatnya itu berupa tanaman yang dia itu dikeringkan dan disimpan dalam tempat-tempat tertentu gitu. Dan di sekitar rumah pengobatan itu ya, itu biasanya ada banyak sekali tanaman itu ditanam di sekitar ya. Jadi seperti toga ya kalau zaman sekarang tuh, tanaman obat keluarga, yang mana di situ kemudian mereka panen tanamannya, mereka keringkan, mereka simpan ke dalam tempat-tempat tertentu gitu ya, yang kedap air tentu saja, yang tidak menangkap kelembapan ya kan. Nah, semua bahan obat zaman dulu itu sifatnya kering gitu, makanya Old Dutch itu kata dalam bahasa Belanda itu drug ya, itu menjadi asal kata ya dari obat ya, drugs ya zaman sekarang gitu ya. Dan di Eropa itu ya seorang ilmuwan ya atau filsuf ya, kalau kita di si Dioscorides itu macam-macam ya. Kalau kita lihat di literatur, itu bisa sebagai filsuf, bisa sebagai ahli pengobatan atau apapun itu. Tapi Dioscorides ini atau Pedanius Dioscorides itu adalah orang yang pertama kali ya mencetuskan farmakopeia herbal ya, atau dulu itu namanya adalah De Materia Medica kayak gitu. Jadi di situ di abad pertama ya sebelum Masehi telah ditulis olehnya itu ya De Materia Medica, dan ini jadi sumber referensi pengobatan pada masa itu gitu ya. Kalau zaman sekarang itu kalau kita cari ya di
Google pun kita research ya, sudah banyak sekali ya formulasi-formulasi terutama yang dibuat oleh regulator ya, oleh BPOM ataupun oleh Kemenkes gitu. Kalian kalau misalkan bingung ya mau mau memanfaatkan ya, misalkan di sekitar kalian ada tanaman-tanaman tertentu, coba dimanfaatkan ya. Barangkali itu bisa berpotensi gitu. Tinggal diracik saja dengan tanaman-tanaman yang lain, dengan sumber-sumber yang lain ya di sekitar Anda. Tapi tentu tidak sembarangan juga ya untuk meracik ya. Harus diperhatikan kira-kira dosisnya seperti apa dan juga berbagai macam ya implikasinya dari sediaan yang kalian buat tersebut. Nah kemudian tadi ya ada tradisional dan juga modern medicine. Bentuk modern medicine itu adalah yang saya sebut sebelumnya ya, soal conventional medicine ya. Jadi itu dia tuh berfokus kepada satu senyawa tunggal dan bagaimana senyawa itu diatur dosisnya sehingga menghasilkan efek terapi yang kita inginkan gitu kan, dan tidak menyebabkan toksisitas atau tidak menyebabkan kekurangan dosis gitu kan. Nah dalam traditional medicine, nah itu yang sudah berkembang ya, lebih daripada modern medicine atau conventional medicine. Conventional medicine itu baru saja berkembang akhir-akhir ini sebenarnya ya, kalau mau kita track dari sejarah gitu. Dari tahun 1800-an ya, sejak aspirin itu ditemukan, baru pada saat itu ketika senyawa aspirin ditemukan, kemudian terjadi berbagai macam breakthrough dalam industri. Dari situ orang mulai berlomba-lomba ya untuk membuat industri farmasi ya, mengisolasi senyawa gitu ya. Berlomba-lomba mereka mensintesis senyawa baru ya, sehingga senyawa baru itu dapat diperdagangkan, diperjualbelikan sebagai terapi gitu ya untuk penyakit tertentu. Nah, namun sebelum itu sebenarnya pengobatan kita semua itu sifatnya adalah pengobatan yang sekarang itu dikenal sebagai tradisional ya, dalam tanda kutip. Dulu semua pengobatan itu sifatnya tradisional ya, menggunakan tanaman, menggunakan terapi-terapi yang kalau kita lihat sekarang itu sudah sangat ketinggalan zaman gitu ya. Pernah kalian membaca, kalau sering lihat ya, ada cerita di mana kalau zaman dulu perang itu, kalau ada orang luka itu dan harus amputasinya itu kalau tidak ada obat bius ya langsung dipotong aja begitu ya, misalkan kakinya atau apa gitu. Dan juga zaman dulu juga ya, penyakit infeksi itu penyakit yang menyeramkan ya bagi manusia, karena kita zaman dulu kan belum ada mikroskop ya, orang tuh belum tahu konsep virus atau konsep bakteri gitu. Orang di zaman dahulu itu mereka melihat penyakit infeksi itu penyakit yang diakibatkan oleh serangan jin atau setan gitu ya, atau mungkin santet gitu ya kan. Itu anggapan yang terjadi gitu di zaman dulu karena kekurangan metode, kekurangan alat, kekurangan ilmu pengetahuan seperti itu. Tapi sekarang jadi semakin jelas ya bahwa ada metode ya untuk menangani penyakit-penyakit tertentu, ada tata laksana, ada obatnya tersendiri gitu. Dan pengobatannya pun sudah distandarisasi gitu kan.
sudah disintesis, sudah diproses secara industrial. Senyawa yang murni, satu senyawa yang murni itu dapat berguna sebagai indikasi tertentu, dan kemudian kita bisa kembali sehat gitu ya dengan senyawa tunggal tersebut gitu ya. Jadi konsep senyawa tunggal ini sebagai sumber pengobatan ya, satu senyawa saja itu ya baru mungkin dari abad ke-18 sampai sekarang itu ya. Sampai sekarang ini ya, dari penemuan aspirin sampai sekarang. Sebelum-sebelumnya kita memanfaatkan herbal, memanfaatkan tanaman gitu ya sebagai sumber pengobatan kita, yang tanaman itu tentu saja isinya adalah majemuk ya. Senyawanya itu ada banyak ya dalam tanaman itu, ada flavonoid, ada terpenes, ada diterpenoid dan lain kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sebentar ya. Oke. Jadi kita sudah lihat ya, traditional medicine itu sudah berkembang jauh sebelum modern medicine itu muncul seperti itu. Oleh karena itu adalah suatu hal yang tidak saintifik ya, dikatakan oleh Benedum di sini bahwa bentuk-bentuk pengobatan tradisional atau disebutnya di sini adalah collective empirical experience ya. Karena orang zaman dulu itu ya, saya jelaskan ya maknanya empirical experience itu. Orang zaman dulu itu kalau dia mengalami suatu penyakit, mereka itu coba-coba ya. Saya bilang gitu. Jadi mereka coba-coba berbagai macam jenis tanaman, berbagai macam jenis formulasi. Ketika mereka menemukan tanaman tertentu, ternyata itu bisa menyembuhkan mereka dari kondisi penyakit yang mereka alami gitu ya. Mereka akan mencatat gitu. Mereka akan tuliskan dalam dokumentasi mereka. Biasanya itu orang zaman dulu tuh bikin catatannya di lembaran-lembaran batang-batang kayu di prasasti, bahkan ya kalau misalkan kita lihat kebudayaan Hindu atau Buddha gitu kan. Kalau orang di zaman Islam dulu waktu masa-masa kemasan Islam waktu di Mekah atau Madinah, kita bisa bayangkan bahwa orang di situ sudah mulai mencatat di kertas ya, kalau mereka menemukan ada senyawa yang ternyata atau tanaman yang ternyata berguna untuk mengatasi suatu penyakit tertentu, mereka akan catat di situ. Mereka akan dokumentasikan, oke, tanaman kecibling ternyata berfungsi sebagai anti diabetes misalkan gitu. Daun rambutan ternyata berfungsi sebagai apa gitu ya. Pohon kurma batangnya sebagai apa kayak gitu. Mereka akan catat ya dalam dokumentasi tersebut. Itu namanya adalah empirical experience ya. Jadi mereka itu dengan pengetahuan yang dihasilkan dari coba-coba tersebut dan akhirnya terbukti salah satu yang dicoba itu, mereka catat dalam dokumentasi mereka simpan itu sebagai warisan pengalaman ya, kalau kita sebutnya itu. Dan kita sebut itu sekarang sebagai warisan nenek moyang kan kayak gitu ya. Maka kalian akan temukan bahwa generasi-generasi di atas kita tuh seringkali punya semacam penghormatan tertentu karena dengan peninggalan nenek moyang, karena mereka pernah hidup di zaman itu gitu ya, karena mereka tahu kesulitan-kesulitan di zaman itu
untuk menemukan suatu obat saja pun sangat sulit gitu ya kan. Tingkat keberhasilan dari coba-coba itu kan sangat kecil sekali kan. Nah itu mengakibatkan, kalau bisa saya bilang ya, penghormatan yang tinggi ya terhadap nenek moyang itu salah satunya karena itu. Karena mereka pendahulu dan berjasa ya buat hidup kita. Jadi mempertahankan hidup hidup dari generasi-generasi setelahnya kayak gitu ya. Nah, namun kalau di zaman sekarang kan research itu sudah gampang, ya kan. Zaman dulu semua masyarakat itu research ya. Zaman dulu semua masyarakat itu punya kita katakan semacam kebun gitu ya di sekitar mereka. Di kebun itu mereka biasanya tahu, oke, saya tanam tanaman ini di pekarangan saya, kalau nanti ada yang sakit, demam misalkan, itu akan berguna gitu. Tapi zaman sekarang itu sudah didelegasikan ke sekelompok orang atau orang lain yang menyediakan jasa untuk pengobatan tersebut. Kalau dulu itu setiap keluarga ya, kita bisa bayangkan mereka punya kebun, ada tanaman di situ. Kalau mereka tidak punya tanaman yang berfungsi untuk menyembuhkan penyakit tertentu, mereka akan sharing di komunitasnya. Mereka akan ke tetangga-tetangga, kemudian cari gitu, ada tanaman ini nggak, ada tanaman itu nggak gitu. Jadi komunikasinya itu antar komunitas, kemudian dapat, diracik, kemudian diberikan ke orang yang sakit di keluarga tersebut sehingga mereka akan sembuh gitu kan. Kalau sekarang beda ya, sekarang sudah didelegasikan kemana ya, ke vaskes ya, ke puskesmas ya, ke klinik, apotek ya, atau rumah sakit. Dan research atau pengobatannya itu pun ya, penelitian terhadap pengobatan yang berguna untuk penyakit tertentu itu pun sudah didelegasikan ya. Dulu masyarakat itu sebelum lagi kita track back ke belakang ya, sebelum terbentuk pengetahuannya ya, mereka coba-coba ya, tadi seperti yang saya bilang. Ini kira-kira berfungsi nggak ya untuk menyembuhkan adik kita ini yang masih bayi, misalnya dia tiba-tiba demam gitu kan. Ternyata nggak bisa, dicoba lagi tanaman ini. Nggak bisa, dicoba lagi tanaman itu. Nggak bisa juga. Research-nya itu seperti itu, coba-coba. Tapi sekarang research itu ya, kalau drug development itu kan sudah ada metodenya ya. Uji preklinik, uji klinik fase 1, uji klinik fase 2, fase 3. Dan di situ juga ada rekrutmen terhadap populasinya, ya kan. Di uji preklinik ada hewan coba. Di uji klinik populasinya sedikit, terus juga meningkat ya seiring dengan perkembangan ujinya. Dan setelah obat itu di-approve pun tetap dipantau kayak gitu. Itu namanya pendelegasian ya. Pendelegasian research itu telah dilakukan sekarang. Bedanya itu modern medicine dengan traditional medicine seperti itu. Mereka sudah melakukan standarisasi ya kalau kita sebutnya. Mereka ada standar untuk penelitiannya, standar untuk penetapan obatnya, standar untuk formulasinya. Zaman dulu nggak ada standar ya. Bisa jadi obatnya itu satu rumah di antara rumah lain, satu daerah di antara daerah lain, itu beda-beda gitu kan formulasinya. Nah itu keanekaragaman yang menurut Benedum di sini ya, itu tidak dapat dianggap sebagai unscientific ya. Itu juga bisa ya dianggap sebagai pengetahuan yang saintifik ya. Tentu berdasarkan konteks pada zaman itu. Kita bisa mempelajari bagaimana perilaku orang-orang di zaman dulu dan juga ambil inspirasi dari sana. Kira-kira
apa yang kita bisa manfaatkan gitu ya, kearifan lokal di daerah kita ini untuk pengobatan modern gitu. Kita bawa konteks ke lokal ini dan tradisi yang sudah berkembang selama ratusan tahun di daerah kita ke konteksnya yang di zaman sekarang ya, modern ya. Dan kalau kita bicara konteks modern, pasti itu nggak jauh-jauh ya dari yang namanya standarisasi, dari yang namanya penetapan standar yang baik ya terhadap apakah itu efikasinya, apakah itu formulasinya gitu. Dan juga uji mutunya gitu, uji kualitasnya dan lain-lain. Kalau dibawa ke konteks modern, pasti kita akan berbicara hal-hal semacam itu. Kita bisa manfaatkan gitu ya tradisi-tradisi di zaman dulu itu untuk terapi-terapi yang ada di zaman sekarang kayak gitu. Kalau Anda penasaran ya, salah satu contoh negara yang berhasil ya dalam penerapan tradisi pengobatan mereka ya. Mereka berhasil menerapkan tradisi pengobatan mereka di zaman dulu ke zaman sekarang, itu ada negara China sama India gitu. Kalau di China itu ada namanya TCM ya. TCM itu adalah Traditional Chinese Medicine. Kelihatan nggak ini saya screen saya. Share screen saya kelihatan nggak? Cuman ini ya. Enggak kelihatan Bapak. Tulisannya tradisional dan Chinese medicine ya. Tradisional atau modern and modern ya. Iya Bapak. Saya share ulang. Nah, kalau kalian penasaran ini nih, coba ulik ya. TCM ya, ini salah satu negara China itu dia berhasil ya menerapkan pengobatan tradisional mereka ke pengobatan modern yang ada sekarang ya. Jadi TCM ini sangat terkenal, bahkan kita bawa-bawa ya ke Indonesia. Padahal di Indonesia masih banyak gitu hal yang bisa dikembangkan seperti jamu dan saya sendiri taunya cuma jamu ya yang ini. Jadi standar Indonesia itu biasanya seperti itu. Nah, konsep-konsep yang penting ada misalkan yin dan yang gitu ya. Mereka itu konsepnya adalah tujuannya reserve the balance and harmony in the body. Jadi keseimbangan dan harmoni ya di tubuh seperti itu. Konsepnya itu ada yin dan yang, qi gitu ya. Qi itu adalah energi ya. Kalau setiap orang itu punya energi dalam tubuhnya gitu kan, yang namanya itulah qi gitu. Kalau kalian nonton Naruto, cakra itu hal yang bisa menyembuhkan gitu ya. Yin dan yang keseimbangan antara dua kekuatan ini ya, opposing forces yang saling berlawanan ini harus seimbang, dijaga supaya terciptanya keadaan cold, heat, internal, external, deficiency and excess itu semuanya seimbang kayak gitu ya kondisi-kondisinya. Nah ini ini berkembang ya dalam pengobatan tradisional, berhasil ya dibawa oleh institusi kesehatan mereka ke dalam konteks yang sifatnya modern gitu ya. Walaupun tradisional berhasil dimodernkan gitu kan. Ada juga namanya kalau di India itu adalah Ayurveda ya. Ini Ayurveda itu pengobatan yang ada di India ya sejak 3000 tahun lalu gitu. Ya sama seperti TCM
ya, TCM. Jadi itu pengobatan yang sifat itu holistik ya. Jadi dia tuh mempertahankan, jadi dia memperhatikan ya fungsi dari keseluruhan tubuh, dan saya sebenarnya kurang tahu ya sebenarnya ini mekanismenya itu seperti apa. Tapi pada prinsipnya mereka itu konsepnya sama gitu ya. Jadi tubuh kita itu berfungsi sebagai satu kesatuan gitu ya. Kalau ada yang tidak seimbang di satu hal, dia akan, tujuan pengobatannya itu akan adalah penyeimbangan ya antara hal tersebut sehingga tercapai keseimbangan, yaitu seperti semula kayak gitu kan. Itu apa namanya, sering ya keberhasilan dari negara lain itu semestinya jadi inspirasi buat kita untuk bisa mengembangkan pengobatan tradisional di negara kita ini di konteks lokal ya, ke pengobatan yang lebih modern seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebentar ya. Iya, silahkan. Langsung saja. Siapa namanya tuh? Nanda Savitri. Ya, silahkan Nanda Savitri. Langsung saja. Bapak, izin bertanya. Apakah ada Oke, terlihat ya ininya. Jadi istilahnya misalkan gini ya, kita bayangkan satu senyawa tunggal ya. Kemudian ada apa namanya, suatu grafik nih seperti ini, ya kan? Ada dua, kita bikin grafiknya. Oke. Ini untuk senyawa tunggal, ini untuk senyawa yang sifatnya adalah apa, majemuk begitu ya. Senyawa tunggal modern medicine konsep. Terus ada senyawa yang sifatnya itu majemuk ya. Yang itu traditional medicine, yang biasanya ada di formulasi dari pengobatan tradisional ya, yang sifatnya itu berbasis tanaman kayak gitu. Jadi berasal dari formula tanaman, tumbuhan ya. Racikan tumbuhan, tumbuhan-tumbuhan ya, bisa satu tumbuhan atau lebih dari satu tumbuhan ya, karena pada saat satu tumbuhan saja pun senyawanya tuh bisa saja apa namanya, juga bisa banyak gitu kan. Nah, kemudian di senyawa tunggal ya, biasanya antara efek apa namanya dan juga dosisnya ya, dalam sumbu X ya, ini apa namanya, dosis ya kalau sumbu X
Ya, pernah ya kalian pasti melihat grafik seperti ini ya, karena sudah ada mata kuliah farmakokinetik kan dulu kan. Jadi efek nih, bukan terapi. Jadi kurva dosis efek ya seperti ini. Nah, kemudian di senyawa tunggal. Nah, senyawa tunggal itu seperti apa? Nah, senyawa tunggal jangan warna hitam. Biasanya akan lurus seperti ini. Ya, kita sebut saja mungkin senyawanya. Dia itu berbanding lurus ya antara dosis dan juga efeknya kayak gitu kan. Nah, kemudian di senyawa yang sifatnya itu berasal dari traditional medicine ya, formula dari pengobatan tradisional itu bisa saja nanti dia itu akan ya lebih rendah lah ya kan, bisa lebih rendah. Yang pertama, atau bisa juga lebih tinggi kayak gitu ya. Jadi pada dosis yang tidak sampai jadi dosisnya ini tidak perlu sampai setinggi ini ya. Kalau senyawa tunggal dia harus jauh ya, dosisnya besar baru bisa menghasilkan efek. Ini untuk dosis yang kecil saja pun sudah bisa kayak gitu. Atau bahkan bisa pada dosis yang tinggi dia tidak bisa gitu ya menghasilkan efek yang kuat gitu. Jadi mungkin harus dipanjangin lagi ya kurva dosisnya sehingga efeknya terjadi kayak gitu. Nah, bisa saja di sini. Ya, jadi keanekaragaman ini disebabkan oleh apa? Nah, misalkan gini ya, kita anggaplah pertama ada perbedaan ya. Ya, kita anggap ada perbedaan senyawa majemuk dan juga senyawa tunggal gitu ya kan. Perbedaannya itu bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah kayak gitu kan. Dosis lebih rendah, dosis bukan dosis lebih rendah, dosis dosis apa namanya, tidak adekuat ya. Efeknya rendah gitu. Kemudian dosis yang dibutuhkan lebih rendah untuk menghasilkan efek yang sama dengan pengobatan dengan terapi modern gitu. Anggaplah misalkan perbedaannya itu adalah dosisnya tidak adekuat ya. Kita analisis nih, di dosis yang tidak adekuat itu seperti apa gitu. Dalam dosis yang tidak adekuat, adekuat itu artinya tidak ini ya, tidak cukup kuat ya. Jadi bahasanya itu ini apa namanya, dalam dosis yang tidak adekuat ya, kita bisa analisis nih di sini. Dosis tidak adekuat. Ini sekali lagi ya, ingat ya bahwa ini adalah senyawa yang majemuk kayak gitu. Dalam senyawa majemuk ini ada berbagai macam senyawa. Ya, makanya di sini kita bisa bayangkan bahwa grafik ini punya variabel yang beda-beda di sini. Jadi di sini garis biru ini ada garis warna
biru yang agak terang ya, agak pudar gitu. Kemudian ada yang segini gitu. Kemudian ada yang segini ya. Kemudian ada yang segini ya kan. Jadi di sini ada banyak tuh variabel, karena ini senyawa majemuk ya, sekali lagi ya. Jadi traditional medicine itu ada senyawa majemuk ya. Masing-masing efek ini adalah penjumlahan dari efek-efek yang ini gitu. Ini misalkan agak lebih terang ya, saya bikin ini saya kasih beda aja satu ya. Oke, saya kasih warna hijau. Jadi efek yang warna hijau ini itu dihasilkan dari efek-efek yang ada ini ya. Jadi komponennya itu banyak ya dalam satu formula tanaman. Dalam apakah itu tanamannya satu ataupun banyak gitu, ada berbagai macam senyawa di dalamnya, yang ini efeknya itu ada masing-masing karena senyawanya majemuk. Dan itu nanti ya kita akan pelajari bahwa ada yang sifatnya itu sinergis dan juga tidak sinergis gitu kan. Jadi nanti ada yang sifatnya ada sinergis, ada yang juga antagonis gitu. Nanti sifat kemajemukan di antara senyawa, sifat yang tersedia, sifat yang ada dari masing-masing senyawa yang majemuk ini. Ada yang sifatnya itu sinergis, ada yang juga antagonis ya. Sinergis itu artinya gimana? Coba ada yang ingat nggak konsep dari farmakologi dulu? Sinergis, ada yang ingat nggak? Sinergis itu Ketika dua atau lebih obat medis dikombinasikan atau diberikan bersama-sama, ya, terus mereka menghasilkan efek yang lebih besar ketika dikombinasikan daripada jumlah efeknya jika tidak dikombinasikan. betul. Terus kalau antagonis itu kebalikannya, itu aja kan, simpelnya. Kalau dia dikombinasikan efeknya akan lebih kecil gitu. Kalau sinergis, kalau dikombinasikan efeknya akan lebih tinggi kayak gitu kan. Nah, itu sifat itu bisa saja terjadi itu dalam formula fitomedicine obat tradisional yang kita bikin gitu. Itu bisa saja terjadi karena sifatnya sekali lagi ya saya bilang itu majemuk gitu dalam obat yang tradisional itu. Maka di sini kemungkinan besar ada lagi selain sinergis dan antagonis ya. Kita bisa lihat nanti dalam referensi itu, tapi biasanya sih dua ini saja pun sudah banyak ya dipelajari. Sudah cukup gitu untuk belajar dua ini saja pun. Tapi nanti juga ada banyak gitu. Ada sinergisnya itu nanti ada yang sinergis setengah sinergis ya, semi sinergis, atau antagonis itu juga ada yang super antagonis ya. Jadi satu efek meniadakan efek lain malah seperti itu. Kalau itu kan artinya jadi nanti inhibitory ya, mungkin namanya. Tapi berbagai macam senyawa itu yang ada dalam formulasi obat tradisional yang kita bikin itu bisa berinteraksi gitu secara farmakodinamis di dalam tubuh kita gitu. Sehingga nanti efeknya itu bisa lebih tinggi atau lebih rendah ya, dari obat-obat dari modern medicine kayak gitu. Jadi interaksi di sini. Maka dari itu kita bisa peroleh ya, intinya bahwa interaksi tadi ya. Jadi interaksi antar
senyawa ya, senyawa di dalam obat tradisional yang kita formulakan. Nanti akan saya ini ya taruh di slide ya ini ya. Kita kembali lagi ke ini. Bagus pertanyaannya dari Nanda, karena memang kita akan membahas ya hal tersebut gitu, jadi bisa langsung kita bahas. Kemudian apa lagi ya, konstituen. Semoga bisa terjawab ya tadi ya, Nanda ya, karena nanti akan kita bahas kembali ya, itu memang benar-benar course-nya dari perbedaan ya antara tradisional dan juga modern kayak gitu. Nah ini apa namanya, perbedaan ya dari modern dan juga tradisional tadi ya. Kalau modern itu fokusnya adalah constituent isolation gitu ya. Jadi kita itu sekarang semuanya itu berbasiskan pada satu senyawa gitu. Satu senyawa atau maksimum ya 2 gitu. Coba kalian lihat obat-obat yang ada di pasaran ya. Kira-kira maksimum kombinasinya tuh bagaimana? Ya. Rata-rata satu senyawa semua kan, satu senyawa. Apakah itu obat demam, tapi obat batuk, obat flu itu biasanya banyak gitu kombinasinya. Tapi untuk obat-obat penyakit kronis seperti simvastatin itu biasanya satu, kemudian glimepiride itu satu. Seringkali mungkin dikombinasi dalam satu formula ya, ada kombinasi. Kalau dalam terapi itu biasanya ada kombinasi, maka industri farmasi itu biasanya akan bikin kombinasi obat tersebut dalam bentuk fixed dose ya gitu ya. Contohnya seperti trimethoprim dan juga sulfamethoxazole. Itu kan biasanya perbandingannya kalau nggak salah ya, ini 4:1 itu dosisnya. Maka trimethoprimnya itu misalkan 100 mg, sulfanya itu 400 kayak gitu. Coba nanti kalian cari sendiri ya, apakah dosisnya benar ya. Tapi istilahnya adalah kombinasi obat itu rata-rata maksimum 2 gitu ya. Dan biasanya satu senyawa tunggal ya digunakan sebagai obat itu. Ya jarang sekali kita lihat pasien itu diberikan banyak obat gitu kan. Dan polifarmasi itu sesungguhnya juga adalah satu hal yang kita hindarkan ya dari pasien, karena nanti akan banyak sekali efek efek samping ya kalau polifarmasi itu, dan juga potensi interaksi obatnya tinggi ya kan kalau polifarmasi. Maka ini akan jadi saling kontradiktif sebenarnya karena kan kita mengembangkan obat tradisional isinya kan ada banyak tadi ya, senyawanya. Apakah itu bisa dikatakan sebagai polifarmasi gitu? Nah itu jadi debatable juga toh. Itu disebut polifarmasi atau tidak sebenarnya. Dan kalau kita kombinasikan obat tradisional dan juga obat yang sifatnya senyawa tunggal gitu ya, modern medicine, itu bagaimana interaksinya, apakah efek sampingnya itu nanti bisa dikontrol gitu kan. Karena dalam formulasi obat tradisional yang kita buat pun ada banyak senyawa di situ. Nah itu harus dilakukan riset ya, hal-hal semacam itu kita lakukan penelitian ya, tidak bisa menduga-duga kayak gitu. Itu case-nya sebenarnya ya, karena di situ kan ada problem sebenarnya. Kita nggak bisa
korbankan keselamatan pasien untuk pengobatan yang kita masih coba-coba dan belum tahu efeknya seperti apa. That's why research is important gitu kan. Dan di sini constituent isolation ya, itu case dari modern medicine. Fungsinya adalah pertama itu pharmaceutical product yang konsisten dan juga punya komposisi yang seragam. Ya. Keseragaman, kekonsistenan itu yang selalu jadi simbol ya dari modern medicine. Dan sekali lagi ya saya bilang, kalau traditional medicine mau dimodernkan, maka sebisa mungkin ia juga harus memiliki sifat yang konsisten dan komposisinya juga seragam ya. Konsisten dan uniform, sama ya konsepnya. Kalau yang tradisional ini mau dimodernkan, masing-masing komponennya juga harus seragam dan konsisten kayak gitu. Artinya kalau mau buat produk obat herbal, misalkan tadi ya kita ambil contoh lagi, komposisinya ada bawang putih, serai, sama jahe. Komposisi jahenya itu seberapa banyak, komposisi bawang putihnya seberapa banyak, komposisi serainya seberapa banyak, dan itu antara satu batch ya dengan batch lain itu harus sama gitu ya komposisinya antara produk satu dan produk lain. Di antara satu batch juga harus sama gitu. Kemudian juga apa coba yang harus disamakan, yang harus diseragamkan? Misalkan cara penanamannya ya itu juga harus seragam gitu. Cara pemanenannya, cara pengawetannya, cara pengeringannya juga harus seragam ya. Uniformity dan juga konsistensinya benar-benar harus dijaga gitu ya. Itu dibawa tuh, diterapkan dalam traditional medicine supaya traditional medicine ini menjadi pengobatan yang modern pada akhirnya ya. Kayak gitu. Jadi kembali lagi ya, caranya itu seperti itu supaya pengobatan-pengobatan yang dikembangkan oleh para pendahulu kita setelah sekian lama itu bisa tetap berguna gitu ya buat kita gitu. Caranya adalah dengan dikonsistenkan, diseragamkan kayak gitu. Nah ini salah satu histori sejarah, catatan sejarah tentang apa-apa saja obat-obat yang telah diisolasi ya dari tanaman tertentu dan masih digunakan sampai sekarang untuk pengobatan kayak gitu kan. Obat-obat yang pertama kali diisolasi dan juga sampai sekarang masih digunakan. Nih contoh adalah atropin. Atropin tuh dulu dari belladonna leaves dan daun dan akar dari belladonna. Ini untuk parasimpatolitik ya, agonis parasimpatik. Kemudian kafein ya, kafein itu di sini ada yang ngopi setiap pagi. Nah, kalian ngopi setiap pagi itu kalian meminum obat tradisional itu setiap pagi itu ya kan. Dan kopi yang baik adalah kopi yang tanpa gula gitu ya, yang murni kopi gitu. Kopi-kopi yang pemanisnya tuh sampai 3 atau 5 sendok ya itu kalian minum gula itu sebenarnya, bukan minum obat tradisional. Kemudian kokain itu dari daun koka ya, itu fungsinya untuk anestetik ya, lokal dan seterusnya. Ini nanti kalian bisa baca sendiri. Ini salisin ya, salisin, tahu kalian salisin? Ada yang tahu nggak salisin itu apa? Zaman sekarang itu nama obatnya. Salisin itu asam salisilat ya, atau asam asetil salisilat,
atau aspirin ya, salah satu jenis NSAID ya, yang berfungsi sebagai anti-inflammatory atau anti nyeri kayak gitu kan. Quinine juga masih digunakan sampai sekarang untuk obat anti malaria. Kalian bisa lihat nih, berbagai macam obat ini masih digunakan sampai sekarang. Dan ini obat-obat yang paling pertama kali dikembangkan ya di abad ke-18 yang saya singgung tadi, yang dia memicu modern medicine kayak gitu kan. Kemudian bentar. Kemudian ada grup-grup dari senyawa ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua ingat lagi mata kuliah dari fitokimia yang lalu, ada grup senyawa, misalkan kalau kafein itu dia adalah bagian dari grup methylxanthines ya. Kodigoxin itu adalah suatu grup dari cardiac glycosides, dan morfin itu adalah suatu alkaloid opiat ya. Jadi berasal dari tanaman opium ya, yang dari opium itu diisolasi senyawa alkaloidsnya gitu kan. Dan di antara grup-grup ini senyawa-senyawa yang sudah diisolasi dan distandarisasi formula dan efeknya tadi ya, biasanya itu tidak lagi dikategorikan sebagai phytomedicine atau namun sebagai plant derived drugs ya. Jadi obat yang berasal dari tumbuhan. Jadi konsepnya tuh ini seperti ini aja ya, pembeda saja ya. Jadi kalau dia sudah diisolasi dan juga sudah diformulasi secara strict gitu ya oleh industri farmasi ya, dan juga diuji dan juga marketingkan gitu ya oleh industri farmasi tersebut, itu bukan lagi dikategorikan sebagai phytomedicine, tapi sudah sebagai obat konvensional, modern drugs yang dia tuh berasal dari tanaman gitu ya, plant derived gitu ya. Dan pada pada zaman Renaissance ya, abad 16-17 itu ya, awal pertama kalinya senyawa-senyawa tunggal itu diisolasi dan diekstrak gitu ya. diekstrak dan diisolasi gitu ya. Dan abad ke-18 dan seterusnya mulai proses produksinya ya, manufacturingnya kayak gitu. Kemudian ada konsep juga soal inert dan juga active compounds ya. Jadi diperkirakan lebih dari 3/4 dari berat ekstrak kering ya tumbuhan itu berupa inert material ya. Jadi material-material yang sifatnya itu tidak memiliki efek terapi apapun gitu ya, tidak memiliki aktivitas terapeutik kayak gitu. Dan dosis terapeutik dari produk phytomedicine itu biasanya dihitung dari jumlah ekstrak ya. Dan jumlah ekstrak ini juga ekstrak yang terstandarisasi ya tadi ya. Terstandarisasi, ingat tadi ya. Jadi harus seragam dan juga konsisten gitu ya. Baik itu secara kandungan ataupun secara metode ya, harus seragam dan konsisten. Ingat lagi, jumlah ekstraknya yang dibutuhkan untuk menghasilkan aktivitas terapeutik yang diinginkan kayak gitu ya. Jadi dosisnya itu dihitung dari jumlah ekstrak.
Maka teman-teman kalau lihat produk-produk herbal yang ada di apotek ataupun toko obat, biasanya yang ditulis dalam komposisinya adalah jumlah ekstraknya, ya gitu ya, dan itu menggambarkan jumlah dosisnya gitu. Kalau misalkan obat konvensional kan kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa simvastatin isinya 10 mg gitu, udah seperti itu sampai di situ. Tapi kalau di produk herbal biasa ekstraknya berapa gitu, berapa gram atau berapa miligram seperti itu. Kemudian ya ekstrak tumbuhan itu terdiri atas banyak senyawa, sedangkan konvensional itu terdiri dari senyawa tunggal, ya, isolated compounds. Untuk mencapai tingkat dosis yang dikehendaki, produk fitomedicine itu umumnya memiliki bentuk sediaan yang lebih besar dari obat-obat tunggal. Nah, di sini adalah ini sebenarnya materi dari buku ya. Jadi dalam buku ini disebutkan bahwa kalau kita baca ya kalimat ini ya, pengertian ini, untuk mencapai tingkat dosis yang dikehendaki, produk fitomedicine umumnya memiliki bentuk sediaan yang lebih besar dibandingkan obat-obat tunggal. Berarti semua produk fitomedicine itu kalau dia dengan dosis yang sama dengan obat-obat tunggal, efeknya itu biasanya kecil sekali. Ya, saya bisa bilang seperti itu. Karena tentu saja ya, kembali lagi ini merupakan senyawa yang majemuk gitu ya, senyawa yang aneka ragam itu isinya, dan senyawa yang beraneka ragam itu masing-masing senyawanya pun kita tidak tahu berapa konstituennya gitu ya, berapa persis miligramnya. Oleh karena itu obat-obat herbal itu biasanya besar dosisnya, dan bentuknya tuh nggak bisa dalam tablet yang bentuknya kecil gitu. Nggak bisa kayak CTM 4 mg yang cuma berapa ukurannya itu, ada yang kecil banget itu cuma 5 mm itu diameternya. Saya lihat nggak bisa seperti itu, dia harus besar gitu dosisnya, dalam bentuk kapsul atau biasanya dalam bentuk herbal yang sudah dikeringkan kemudian diseduh ya dalam bentuk teh, seperti itu juga ada, sering kali saya lihat. Biasanya besar-besar dosisnya untuk produk-produk herbal itu, karena memang tadi ya, senyawanya ada banyak tapi kita nggak tahu persis berapa jumlah masing-masing senyawa yang ada di dalam herbal yang kita formulakan itu. Dan oleh karena itu kita perlu dosis yang besar untuk dia bisa menghasilkan efek yang kita inginkan, kayak gitu. Itu kekurangan ya, kekurangan dari produk herbal ya, seperti itu kebanyakan, dan sampai sekarang belum bisa di solve. Cara solving that problems biasanya adalah isolasi. Tentu saja lebih baik diisolasi, senyawa yang berkhasiat dari herbal tersebut diambil kemudian dioptimalkan untuk mengatasi problem tertentu, terapi tertentu ya, indikasi tertentu, kayak gitu. Nah, ini macam-macam ya, macam-macam preparasi farmaseutik dan teknik-teknik ekstraksi untuk obat-obat herbal, kayak gitu. Jadi di sini dimulai dari fresh plant ya, obat tanaman segar gitu yang masih baru dipetik, baru diambil gitu ya. Kemudian dikeringkan ya. Kemudian jadi crowd drugs ya, obat kasar ya, obat yang masih mentah atau
Kalau kita bicara penambangan minyak yang baru ditambang itu namanya crude oil gitu ya. Dia masih belum dipisah-pisahkan tuh di antara apa namanya tuh, di antara konstituen minyaknya gitu. Jadi konstituen minyak yang pertama aspal gitu kan, kemudian baru yang lain dan seterusnya. Tanaman juga sama, tanaman yang baru aja dikeringkan jadi crude drugs. Crude drugs ini juga nanti akan di cutting. Apa yang di cutting ya, bisa batang gitu kan. Kalau kita perlu daunnya ya batang, ya harus di cutting kayak gitu. Kemudian cut drugs itu nanti di sini ya kita bisa lihat ke arah kanan, paling sebelah kanan itu akan jadi medicinal teas ya. Medicinal teas itu teh medis ya. Jadi formulasi herbal itu bisa dalam bentuk teh ya. Jadi teh itu bukan hanya tanaman teh yang kita kenal sebenarnya. Jadi, teh itu bisa banyak isinya, bisa daun daun apa ya namanya tuh, daun rambutan ya, saya sebut ini aja, yang sebut ngasal aja, tapi pada prinsipnya teh itu bisa daun apa saja gitu kan. Jadi setelah dikeringkan, setelah di cutting, dikemas dalam apa namanya, kemasan teh, diseduh, kemudian diminum kayak gitu. Itu medicinal teas namanya. Dan apa yang diharapkan ya dari situ adalah dari senyawa yang diformulasi dalam bentuk teh itu nanti kalau dapat terekstraksi ke dalam seduhan yang kita minum gitu kan. Dia kan diseduh dulu dengan air panas ya kan. Nah otomatis ini kalian harus menggunakan ilmu-ilmu fitokim yang telah kalian pelajari untuk melihat kira-kira senyawa yang dikandung dalam suatu tanaman itu bisa terserap gitu ya, bisa terambil oleh seduhan air panas kayak gitu kan. Bisa nggak diambil gitu dengan seduhan air panas ya. Kalau kopi kan bisa ya, kopi itu apa namanya, dengan diseduh saja sudah keluar gitu, apa namanya, senyawa kafeinnya gitu. Kemudian teh juga sama gitu, dengan diseduh juga sudah keluar senyawanya. Tapi kalau tanaman-tanaman lain kita belum tentu bisa seperti itu ya. penyeduhan tanaman itu adalah satu teknik yang paling sederhana ya untuk mengekstrak senyawa ya. Diseduh dengan air panas itu paling sederhana ya. Seduh itu kan juga sama dengan merebus ya. Tapi kalau merebus itu kan dengan air mendidih ya. Kalau seduh itu dengan suhunya itu yang pasti kurang dari 100 derajat Celcius ya kan. Kalau mendidih itu 100 derajat Celcius. Tapi penyeduhan, perebusan itu teknologi yang paling sederhana. Dan kesederhanaan itu sebenarnya keuntungan tuh. Kalau kalian mau eksperimen, apa namanya, kalian bisa bikin ya sendiri gitu, formulasi herbal ya, setidaknya untuk keluarga kalian sendiri. Kalau kalian sudah tahu suatu tanaman itu punya khasiat ya di daunnya, coba kalian rebus. Dan kalau kalian mengalami suatu penyakit, coba kalian minum sendiri gitu ya. Nah ini hanya bisa dilakukan oleh ahli ya. Saya bilang ini ke kalian karena kalian kan seorang farmasis ya, sudah semester 7, semestinya sudah tahu risiko-risikonya. Tapi itu bisa saja kalian lakukan gitu ya. Seminimal mungkin trial ya kepada diri sendiri, tapi ya risiko ya Anda tanggung ya seperti itu. Maksudnya ini sebuah ide saja gitu ya buat kalian. Karena metodenya sangat simpel gitu ya. Itu bisa dilakukan oleh siapa saja gitu. Dan kenapa tidak kalau farmasis yang melakukannya gitu, maksudnya. Karena mungkin ini ya insight juga buat kalian. Ada suatu apa namanya, tren baru gitu ya di masyarakat itu. Trennya itu adalah namanya minum jamu gitu ya. Jadi minum herbal ya. Kalau kalian cari ya, coba cari di Google, namanya itu
kafenya itu adalah minum rempah Indonesia ya. Minum rempah Indonesia. Coba cari. Di Instagram juga ada. Itu mereka itu bikin rempah-rempahnya itu mereka seduh ya, kemudian mereka sajikan gitu ke konsumen mereka, dan isinya itu banyak tuh di situ. Nah ini dia. Jadi minum rempah Indonesia ini ya simply rempah gitu yang diseduh kan, seperti itu. Dan mereka bisa pilih sendiri gitu rempahnya itu isinya apa aja ya, kayak kunyit, secang, alang gitu. Dan di sini ada indikasinya kan, mengatasi kembung, mual, redakan panas dalam kayak gitu. Nah ini coba nih, harusnya farmasis punya peran serta nih di sini. Sebagai seorang apoteker, Anda sudah tahu khasiat-khasiat kalau tidak bisa digunakan ya sia-sia. Tapi orang di sini sudah menerapkan bahwa sesimpel menyeduh itu bisa menghasilkan peluang gitu ya, peluang bisnis di sini ya. Semoga ini bisa menginspirasi ya, karena penyeduhan itu yang paling sederhana tuh, gampang sekali ya, setiap dari kita bisa menyeduh gitu. Di Aceh udah ada belum MRI minum rempah Indonesia? Itu belum ya, harusnya di Banda Aceh. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya belum ada ya, coba bikin, lumayan itu. Karena orang daripada minum, orang nih sekarang sudah meningkat ya awarenessnya terhadap kesehatan. Oleh karena itu kalau ada produk-produk seperti ini, mereka kemungkinan besar bakal mau gitu ya. Apalagi kalau kalian tahu ya hal-hal lain seperti bisnis ataupun marketing. That's some advantage for us gitu, karena kita juga seorang ahli kan, kita apoteker. Kalau kita jual produk tersebut, wah tentu akan sangat dipercaya gitu oleh orang. Beda misalkan yang jual orang biasa itu ya, orang yang bukan lulusan kesehatan gitu misalkan. Nah, maka ini coba dilakukan gitu ya. Terus cut drugsnya, jadi tadi jadi medicinal teas ya, kemudian ini bisa dipotong-potong lagi ya, di milling itu dihaluskan. Jadi obat yang udah di tanaman yang dipotong-potong tadi itu bisa dihaluskan jadi powder drugs ya, obatnya itu bentuknya tuh powder. Nah ini seringkali ada di kopi sasetnya seperti ini ya, powder drugs itu sebenarnya kopi saset itu. Ini nanti diseduh juga sama. Semua metode itu paling sederhana seduh. Powder drugs ini juga bisa diaplikasikan ke tempat lain, tapi bisa dibikin tablet juga powder drugs ini kan. Kalau kalian tahu cara formulasinya, berarti kan perlu yang namanya zat-zat pengisi yang tepat, zat-zat kayak pengikatnya juga harus kalian cari, pengisi harus kalian cari gitu, dan lain sebagainya. Bisa dibaca kembali mungkin untuk MK teknologinya ya kan. Kemudian bisa ditambah pelarut ya, solvent ya. Baru di sini cutting drugsnya itu ditambah pelarutnya itu kalau etanol nanti hasilnya adalah tincture. Kalau misalkan sudah ditambahkan pelarut, eluatnya nanti bisa dimaserasi dengan fatty oils, jadi hasilnya adalah maserasi minyak gitu. Kemudian bisa diuapkan ya, hasil dari solventnya ini, evaporated productsnya itu bisa ditambahkan lagi dengan berbagai macam eluents lagi, dengan berbagai macam solvent lagi, sehingga nanti hasilnya ada evaporate extract dan lain sebagainya di sini. Evaporate extract itu juga sering kali digunakan ya untuk formula-formula obat tradisional. Jadi ekstrak yang udah
apa namanya, diberikan tanaman yang sudah diberikan solvent pelarut, ekstraknya itu kemudian dievaporasi semua pelarutnya. Kalau sudah terevaporasi penuh, itu nanti bisa digunakan kayak gitu ya untuk formula kita gitu. Kemudian ini dan seterusnya itu ada dried products ya, dalam bentuk raw-nya itu. Nah di sini nanti bisa diformulakan ya dalam berbagai macam bentuk sediaan tentu saja. Dan tadi kita ke drying dulu kan. Sebenarnya kita bisa ini apa namanya? Bentar. Sebenarnya kita bisa tidak perlu mengeringkan tanaman tersebut gitu ya, karena kita bisa saja membuat tanaman yang dia tuh langsung kita jus gitu, express juice ya. Jadi kalau kalian sering minum jus gitu di pinggir jalan yang harganya 5 ribuan itu itu juga salah satu bentuk dari sediaan herbal ya kan. Namanya juga dari tanaman, kita minum selesai gitu, itu kan sediaan herbal juga sebenarnya, literally herbal drinks gitu, namun bentuknya adalah jus gitu. Nah ini juga bisa kalian manfaatkan ya sebagai peluang ya gitu. Dan namanya tuh express juice. Express itu artinya jus yang suatu ekstrak tanaman yang yang dibuat ya, yang disarikan ke dalam bentuk larutan yang dia dengan cara ditekan gitu, di press gitu kan. Cara membuat jus kan seperti itu kan. Kalau jus jeruk itu kita press ke dalam alat untuk pressingnya, kemudian dihasilkan sarinya itu kemudian dilarutkan gitu. Itu kan namanya jus gitu. Kemudian fresh plant tincture ya, kalau misalkan dia kan tincture itu ada yang bentuknya kering tadi ya, ada juga yang dia dari fresh plants, dan juga oil maceration ya. Nah tadi ya standarisasi ya, bagaimana cara menghasilkan komposisi ekstrak atau formulasi herbal yang konsisten dan seragam ya. Ya tentu dengan standarisasi. Standarisasi itu kalian ada ya mata kuliah standarisasi obat tradisional ya sekarang? Ada nggak? Udah masuk belum? MK standarisasi? Belum masuk, Pak. Belum. Dengan siapa dosennya? Ibu Husna. Nah di sini kalian bisa tanyakan bagaimana caranya sesungguhnya untuk menstandarisasi, mulai dari standarisasi metode sampai uji mutu dan sediaan dari produk herbal yang kalian buat gitu kan. Nah dengan demikian kalian bisa manfaatkan tuh si kemampuan kalian ini sebagai peluang gitu. Karena zaman sekarang ini seperti ya tadi saya contohkan ya, berlomba-lomba orang untuk kembali ke alam gitu ya, kembali ke back to nature istilahnya trennya itu, memanfaatkan kembali tumbuhan-tumbuhan di sekitar untuk mencapai tujuan-tujuan kesehatan gitu ya. Nah ini bentuk-bentuk dari sediaan fitomedicine. Jadi fitomedicine itu ya, ini definisi ya, jadi produk obat yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan yang berupa ekstrak atau konsentrat senyawa ya. Ekstrak atau konsentrat di sini.
Nah ini bentuk-bentuk fitomedicine yang dia basisnya tuh liquid ya atau cair ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Dari tinctures ya itu larutan alkohol atau hidroalkoholik ya, sampai plain juice ya. Kemudian yang berbasis solid itu ada granul sampai lozenges ya atau tablet hisap gitu. Dan dimensi dari fitomedicine itu ya yang perlu ya untuk distandarisasi itu spesiesnya, bagian ya, kemudian metode ekstraksinya caranya seperti apa dari awal sampai akhir gitu, kemudian bentuk sediaannya seperti apa, formulanya bagaimana, dan juga dosisnya ya termasuk di dalam bentuknya ini. Jadi ekstraknya tuh berapa lama itu juga harus di standarisasi. Nah oke. Mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kali ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas nih terkait dengan bagaimana karakteristik farmakodinamik ya dari fitomedicine kayak gitu ya, dari obat-obat senyawa-senyawa fitomedicine yang ada kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin tidak ada ya, tidak ada pertanyaan atau ada? Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada ya. Siap. Kalau begitu. Terima kasih kepada yang telah berhadir ya untuk pertemuan fitokimia lagi apa? Fitoterapi ya pada pertemuan hari ini. Minggu depan ya seperti biasa di hari Jumat ya jam 9. Kalau misal masuk jam 7 mau nggak? Terlalu pagi ya kalau di sana ya. Jam 7 tapi hari Kamis. Tapi kayaknya terlalu pagi ya. Ya udah deh Jumat aja jam 9. Ya silahkan Filiza langsung saja. Itu mau tanya ya? Assalamualaikum, Pak. Izin bertanya. Iya. Apakah berbahaya amputasi tanpa obat bius? Iya berbahaya. Berbahaya buat si pasiennya lah. Orang tanpa obat bius ya sakit sekali itu kan. Kalau tanya berbahaya atau enggak ya berbahaya. Kenapa memikirkan amputasi tanpa obat bius? Mau diamputasi tanpa obat bius? Semua sekarang inginnya bahkan tanpa merasakan sakit gitu ya, apapun itu. Ada, makanya trennya juga ada sunat tanpa rasa sakit, pengobatan tanpa rasa sakit gitu. Semua orang ingin mencapai kesembuhan tanpa rasa sakit dengan cara yang mudah gitu. Itu sekarang trennya. Kalau dulu orang mau sembuh dari tetanus ya tertusuk paku supaya tidak menyebar ya harus diamputasi gitu kan. Kalau sekarang sudah ada obat anti tetanus kan, yang itu pun cara pengobatannya kan dengan cara disuntik ada rasa sakit atau tidak, kan ada rasa sakit. Maka oleh karena itu dikembangkanlah alternatif lain seperti obat yang patch transdermal ya. Patch transdermal itu kan sedang banyak dikembangkan ya untuk transfer obat-obat yang sebelumnya dilakukan melalui suntik ya kan. Suntik kan sakit ya. Orang mencegah yang namanya disuntik, apalagi amputasi gitu ya, berbahaya gitu buat si pasiennya ya. Pasiennya tidak mau tentu diamputasi kayak gitu. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada ya terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
amputasi berbahaya atau enggak?